Bayangkan sebuah masa ketika manusia mulai mempertanyakan segalanya, dari posisi bumi di alam semesta hingga bagaimana tubuh bekerja. Antara abad ke-16 hingga ke-18, dunia memasuki masa keemasan penemuan dan pemikiran kritis. Inilah revolusi ilmiah, era ketika ilmu pengetahuan lepas dari cengkeraman filsafat dan agama, dan mulai mengubah dunia selamanya. Apa itu revolusi ilmiah? Revolusi ilmiah bukan peristiwa tunggal, melainkan transformasi besar dalam cara manusia memahami alam. Terjadi di Eropa antara tahun 1500 hingga 1700, masa ini menandai lahirnya pendekatan ilmiah, mengamati alam, mengukur, dan bereksperimen. Ciri utamanya, penolakan terhadap otoritas kuno seperti Aristoteles dan Ptolemeus, munculnya metode ilmiah, penemuan alat-alat baru seperti teleskop, mikroskop, barometer, lahirnya cabang ilmu seperti fisika, astronomi, biologi, dan kimia. Penyebab munculnya revolusi. Mengapa revolusi ilmiah terjadi saat itu dan bukan sebelumnya? Pertama, Renaissance. Kebangkitan kembali pengetahuan klasik pada abad ke-14 sampai 16 mendorong semangat ingin tahu dan eksplorasi. Leonardo da Vinci misalnya menggabungkan seni dan sains dalam karya-karyanya. 2. Mesin cetak sekitar 1440. Ditemukan oleh Johannes Gutenberg, alat ini mempercepat penyebaran ide-ide baru. Buku sains bisa dibaca oleh lebih banyak orang, bahkan lintas negara. Ketiga, penjelajahan dunia. Penjelajah Eropa menemukan benua baru, spesies baru, dan fenomena astronomi tak dikenal, mengguncang pandangan lama. Keempat, reformasi gereja. Gerakan Martin Luther yang menantang otoritas gereja membuka ruang bagi pemikiran bebas, termasuk dalam ilmu pengetahuan. Tokoh penting dan penemuan besar. Mari kita kenali para pionir revolusi ilmiah. 1. Nicolaus Copernicus, 1473-1543. Copernicus, seorang astronom dari Polandia, menyatakan bahwa bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Bukunya De Revolutionibus Orbium Coelestium, 1543, mengguncang dunia ilmu. 2. Galileo Galilei, 1564-1642. Galileo menyempurnakan teleskop dan menemukan bahwa Jupiter memiliki bulan. Permukaan bulan tidak rata dan galaksi terdiri dari miliaran bintang. Ia mendukung teori Copernicus yang membuatnya dijatuhi tahanan rumah oleh gereja. Kutipannya yang terkenal, namun ia tetap bergerak. 3. Johannes Kepler, 1571-1630. Kepler menemukan 3 hukum gerak planet, bahwa planet mengelilingi matahari dalam bentuk elips, bukan lingkaran. Ia menjembatani pengamatan dengan hukum matematika. 4. Francis Bacon, 1561-1626. Bacon adalah filsuf yang merumuskan dasar metode ilmiah, yaitu observasi, eksperimen, dan pembuktian sistematis. Konsepnya menjadi fondasi bagi sains modern. 5. René Descartes, 1596-1650. Descartes menekankan peran logika dan matematika dalam memahami alam. Sistem koordinat Kartesian ciptaannya merevolusi geometri dan fisika. 6. Isaac Newton, 1642-1727. Karya besarnya, Principia, tahun 1687, menyatukan hukum alam semesta dan bumi, 3 hukum gerak dan gravitasi universal. Ia menjelaskan mulai dari apel yang jatuh hingga orbit planet. Kata-katanya yang abadi, jika aku dapat melihat lebih jauh, itu karena aku berdiri di atas bahu para raksasa. Metode ilmiah. Sebelum revolusi ilmiah, pengetahuan berasal dari kitab suci dan pendapat para filsuf. Sekarang, ilmu menuntut bukti dan eksperimen. Langkah-langkah metode ilmiah. 1. Observasi. 2. Membuat hipotesis. 3. Melakukan eksperimen. 4. Menganalisis data. 5. Menarik kesimpulan. Dan 6. Replikasi oleh ilmuwan lain. Inilah cara kerja ilmu pengetahuan modern. Dampak bagi masyarakat. Revolusi ilmiah tak hanya berdampak pada laboratorium, tapi juga pada masyarakat, teknologi, bahkan filosofi hidup manusia. Pertama, pencerahan atau enlightenment, gerakan filsafat yang menekankan rasio dan bukti, terinspirasi oleh sains. Kedua, revolusi industri, pengetahuan ilmiah membuka jalan bagi mesin, listrik, dan produksi massal. Ketiga, medis dan anatomi. Andreas Vesalius membongkar pemahaman lama soal tubuh. William Harvey menemukan sirkulasi darah. Keempat, pendidikan dan lembaga ilmiah. Universitas mulai mengajarkan sains secara sistematis, lahir organisasi seperti Royal Society tahun 1660. Kontroversi dan perlawanan. Tak semua orang menyambut sains dengan tangan terbuka. Gereja menolak banyak temuan karena dianggap bertentangan dengan kitab suci. Tapi bukti ilmiah perlahan menang. Kini para sejarawan mempertanyakan, apakah ini benar-benar revolusi atau hanya evolusi berpikir? Yang pasti dampaknya luar biasa. Warisan revolusi ilmiah.
Warisan revolusi ilmiah hidup dalam setiap vaksin, misi luar angkasa, dan teori kuantum. Kita belajar bahwa alam semesta dapat dipahami dan bahwa pertanyaan bisa lebih penting daripada jawaban. Kita adalah pewaris revolusi ilmiah. Setiap kali kita bertanya, bereksperimen, atau mencari kebenaran, kita melanjutkan perjuangan para ilmuwan besar itu. Jika kamu suka video ini, tekan tombol like, subscribe untuk video sejarah dan sains lainnya. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Tokoh mana dari revolusi ilmiah yang paling kamu kagumi? Sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan teruslah berpikir kritis.